jumlah total proposal. Ini dia. Jadi tahun 2021 ini belum masuk ke PKM GT sama PKM AI ya. Ini saya baru ngomongin baru mencoba men-share PKM 5 bidang ditambah PKM GFK. Sebanyak 4.500 proposal yang diterima oleh Kemdikbud di tahun ini. Jadi Anda bisa Anda bisa membayangkan 4.500 orang mahasiswa seluruh Indonesia yang dihargai karyanya oleh negara, oleh Kemdikbud terutama. Jadi dari sini Anda sudah harusnya kalau menurut saya harus semakin terpacu ya. Masa sih saya nggak bisa masuk di tahun depan bersaing dengan semua mahasiswa seluruh perguruan tinggi baik nasional, baik swasta ataupun negeri ya 4.500. Mungkin tahun depan bisa sampai 5.000 ya. Ini belum PKM GT dan AI. Itu adik-adik. Jadi 4.500 proposal yang di ACC di tahun ini dan dibiayai oleh Kemdikbud, Ditjen Bel Mawah, totalnya sebesar 37 miliar 493 juta ya. Jadi yang didanai ini maksimal 10. Coba kita lihat di sini ya. Misalnya nomor 1 nih, ini di LLM Dikti wilayah 1 dari Institut Teknologi Del, dia PMK aplikasi transaksi jual beli buku bekas berbasis Android, didanai sebesar 5 juta. Ada yang 7 juta, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, ada yang 8 juta. Ada yang 9 juta, paling besar kemarin malam saya cek, ada yang 10 juta. Ini ya 10 jutaan. Gitu. Jadi benar yang disampaikan oleh yang tadi ngechat ya, yang di ruang chat bahwa kalau secara konvensional dapat uang itu ya dari transaksi jual beli, jualan, dagang gitu. Tapi kalau tidak sekonvensional juga bisa gitu. Yang dengan cara yang tidak konvensional ternyata bisa dengan gagasan, dengan kita menulis, dengan kita mengajukan sebuah ide ke Kemdikbud, juga Anda bisa berkarya, berkegiatan, dan didanai juga oleh pemerintah. Begitu. Oke. Saya aja yang share ya. Nah, itu sebagai stretching adik-adik. Saya akan memulai kegiatan ini hari ini. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Saya Bu Eni, saya bertugas di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Bagi yang kelas bahasa Inggris juga mungkin mengenal saya karena ada mata kuliah yang jadi satu antar pendidikan yang di semester 1, tapi anak-anak PGSD barangkali sudah mengenal saya yang sudah semester 3 ke atas ya. Selain di program studi pendidikan guru sekolah dasar, saya juga membantu ITP Markandeya Bali. Saat ini ditugaskan di Lembaga Penjaminan Mutu ITP Markandeya Bali. Baik, adik-adik mahasiswa. Yang ini sudah dijelaskan belum sama bapak narasumber yang tadi bidang PKM ini sudah dijelaskan atau belum? Bidang kegiatan yang saya tampilkan ada sudah, Bu, sama 8. Pak Oke. Oh, sudah sama Pak Oke. Oke. Sudah detail beliau jelaskan, saya yakin. Oke, adik-adik mahasiswa, ada tiga komponen PKM yang didanai oleh pemerintah. Yang saya merahi ini adalah PKM 5 bidang. Saya mengulang sedikit saja yang dari Pak Oke ya. Ada PKM riset, ada PKM kewirausahaan, ada PKM pengabdian kepada masyarakat, ada PKM penulisan karya ilmiah, ada PKM bidang karsa cipta. Jadi 5 yang saya merahi ini adalah PKM 5 bidang. Lalu ada bidang yang lain, yaitu
PKM Gagasan Futuristik atau PKM GFK. Nah, yang ini, yang hijau ini masih sifatnya gagasan, belum proposal berupa gagasan yang tertuang di dalam tulisan. Nah, yang pertama PKM Gagasan Tertulis atau PKM GT dan PKM AI, artikel ilmiah. Nah, 2 ini berupa artikel, 6-nya masih berupa proposal kegiatan. Oke, nah mudah-mudahan adik-adik sudah membaca buku panduan yang sudah di-share oleh bagian kemahasiswaan ataupun dari BEM. Saya ini sifatnya hanya pengulangan saja. Nah, ini dia kriteria PKM. Bisa dilihat dengan jelas, adik-adik? Bisa. Tampilan Bisa. ini? Saya. Oke, terima kasih Apri. Nah, dari skema PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, PKMGFK, PKMGT, ataupun PKMAI, adik-adik teman-teman bisa melihat apa sih perbedaan dari PKM-PKM ini. Nah, yang membedakan adalah inti kegiatan. Inti kegiatan. Jadi, PKMR dengan PKMK tentunya berbeda. Jadi, kalau PKMK, inti kegiatannya adalah produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Tetapi kalau PKMR, inti kegiatannya adalah pengamatan mendalam berbasis pengamatan. Jadi di sini kita bisa garis bawahi kalau PKMR inti kegiatan adalah mengamati. PKMK inti kegiatannya adalah menghasilkan produk. Kalau PKMPM inti kegiatannya adalah solusi iptek yang tidak profit, ya, yang tidak profit. Kemudian kalau PKMPI sama seperti PKMPM tetapi profit. Kemudian kalau KC, karsa cipta, tentunya hasil konstruksi karsa yang fungsional. Lalu begitu juga dengan PKM-GFK, PKM-GT, dan PKM-AI. Oke, nanti adik-adik bisa dibaca di buku panduan PKM yang sudah di-share. Nah, yang disampaikan oleh Pak Asnawa tadi, PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, GFK, dan GT, ini luarannya, muaranya adalah e-proceeding. E-proceeding. Ada yang bisa membantu saya apa itu proceeding? Ada yang bisa membantu saya? Apa sih itu proceeding? Ayo. Ayo. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, PKM yang berwarna biru ini yang diloloskan oleh Kemdikbud akan dimasukkan ke PIMNAS. Nah, nanti luarannya adalah proceeding. Proceeding itu seperti gini, teman-teman. Jadi, kita ada membuat seminar, ada mengikuti seminar, kita menyampaikan hasil yang kita sudah lakukan, baik di PKM ini yang berwarna biru itu, kemudian kumpulan artikelnya dijadikan satu buku, itu namanya proceeding. Tetapi kalau PKMAI, muara kegiatannya adalah artikelnya, ya, kegiatannya yang dipublikasikan di sebuah jurnal dia, bukan buku. Kalau kalau proceeding itu dalam sebuah buku. Kalau jurnal atau e-jurnal itu biasanya terbitnya setahun, ada berapa periode terbit artikel-artikelnya. Begitu. Nah, ini dia teman-teman. Saya mulai dari PKMR ya. Saya mulai dari PKMR.
PKMR yang riset itu kita bagi lagi. Ini sudah dijelaskan ya sama Pak Oke ya? Sudah belum? Halo, Dede? Ini sudah dijelaskan atau belum? PKMR? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau PKM riset, ada riset eksakta, ada riset sosial, ada riset humaniora. Nah, untuk adik-adik teman-teman mahasiswa ITB Markandeya Bali bisa melihat karakteristik dari riset eksakta, riset sosial, dan riset humaniora ini. Nah, kalau eksakta biasanya menitik beratkan pada fenomena-fenomena alamiah, hukum, fisika, kimia, biologi, itu biasanya. Nah, yang sosial bisa melihat fenomena bidang ekonomi, antar manusia, sosiologi, manajemen, dan politik. Nah, kalau humaniora biasanya seni, filsafat, adat istiadat, kepercayaan, hukum, etika, yang seperti itu. Nah, kalau Anda tertarik di dalam PKMR ini, sangat memungkinkan, besar kemungkinan Anda akan mengambil jenis riset sosial dan riset humaniora, biasanya gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang riset eksakta. Saya cuma secara umum aja menggambarkan. Nah, ini dia adik-adik, saya kemarin sempat mengecek-ngecek judul-judul contoh-contoh judul proposal di setiap bidangnya ya. Oke. Saya mulai dari judul proposal PKMR atau PKM Riset Sosial Humaniora. Ini contoh-contoh judulnya adik-adik. Terbaca kan ya? Terbaca nggak? Siap, Terbaca, Bu. Oke. Nah, terima kasih. Contohnya pengembangan permainan sembilun sebagai media pembelajaran literasi matematika. Saya ngambil judul-judulnya yang mirip-mirip banget sama bidang keilmuan kita ya di pendidikan ataupun di SI. Jadi ini dia salah satu judul proposal PKMR atau PKM Riset Sosial Humaniora adik-adik. Mengembangkan permainan sembilun. Nah, kalau tadi Nada sampaikan proposalnya harus menarik ya. Nah, ini menurut saya juga menarik. Apa sih permainan sembilun? Kok permainan bisa menjadi media pembelajaran gitu? Mungkin itu salah satu faktor PKM ini proposalnya bisa diloloskan ya. Kemudian ini lagi, pengembangan permainan rujak-rujak untuk meningkatkan pemahaman konsep operasi perkalian bilangan bulat siswa selama pelaksanaan belajar dari rumah. Nah, karena ini masih nuansa COVID ya, tahun 2021 ini diloloskan. Kemudian yang masih hubungannya dengan kita di kampus LPTK, pengembangan media edukasi balon trigonometri. Balon trigonometri arti mungkin itu singkatan belajar online trigonometri sebagai terobosan pembelajaran di era globalisasi. Mungkin reviewer berpikir ya, apa itu balon trigonometri? Kok balon bisa menjadi terobosan pembelajaran? Gimana sih mahasiswa mendesain media edukasi ini? Nah, kemudian di dalam proposal diyakinkan, dan memang secara tujuan mengena, itu mungkin salah satu yang meloloskan proposal ini. Kemudian kalau Anda nggak mau meneliti SD di sekolah gitu, meneliti tentang teman-teman Anda di kampus, dukungan sosial dengan tingkat stres pada mahasiswa yang berkuliah daring karena COVID-19. Itu ada yang kemarin mengusulkan itu dan diloloskan ya teman-teman. Ada nggak hubungan dukungan sosial dengan tingkat stres mahasiswa? Kalau mahasiswa nggak punya pacar, berarti nggak ada dukungan sosial. Gimana sih tingkat stresnya gitu? Atau
mahasiswa yang punya dukungan sosial, walaupun tidak punya pacar, gimana tingkat stresnya? Mungkin gitu. Jadi, apakah keluarga, saudara, teman, sahabat, bagaimana hubungannya dengan tingkat stres mahasiswa? Itu yang ingin diteliti dan diloloskan. Nah, contoh lain lagi, dari 4.500 sekian ya, saya ambil 5 contoh judul proposal PKMR. Pembelajaran English Basic Structure melalui picture word inductive model berbasis blended learning bagi komunitas berkebutuhan khusus untuk anak-anak tunarungu. Ini mungkin sangat mensupport kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar, terutama untuk kaum disabilitas. Ini juga sekarang menjadi perhatian pemerintah. Nah, ini saya share kepada teman-teman sebagai sebuah referensi ya. Oh, begini judul-judul PKMR yang diloloskan tahun ini. Saya yakin pasti banyak di antara Anda yang akan mengusulkan di tahun 2022. Kalau Anda berminat fokus ke penelitiannya adalah tentang riset humaniora atau riset eksakta, begini contoh-contohnya teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang sesuai dengan materi yang saya bawakan, apa sih yang dinilai dari PKMR ini? Nah, ada 4 kriteria yang dinilai di dalam usulan atau di dalam proposal PKMR adik-adik. Yang pertama ada 4 kriteria, yang kedua, yang ketiga ada 4 kriteria juga, dan yang kelima, yang keempat ada 1 kriteria. Nah, kita lihat bobot dari masing-masing kriteria. Yang pertama adalah kreativitas. Jadi, kriteria penilaian proposal PKMR yang dinilai oleh tim reviewer Kemdikbud itu kreativitas, kesesuaian dan kemutahiran metode penelitian, potensi program dan peluang pelaksanaan secara daring dan protokol kesehatan. Ini mungkin adalah kriteria yang 2 tahun ini dimasukkan oleh Kemdikbud ya, karena menyesuaikan dengan di masa pandemi. Nah, yang pertama teman-teman, bobotnya 15 ini. Yang dilihat adalah gagasan. Nah, orisinalitas, unik, dan bermanfaat. Usahakan. Ketika Anda mengusulkan PKMR, dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan di slide sebelumnya, orisinil. Nah, kalau kita lihat permainan sembilun gitu atau permainan rujak-rujak mungkin tidak banyak ya kita lihat atau tidak banyak kita baca sebelumnya. Itu yang membuat dari segi originalitas keaslian itu bisa dipertimbangkan oleh para reviewer. Dan unik seperti tadi, masa sih permainan bisa meningkatkan pemahaman siswa dalam bidang matematika? Masa sih permainan bisa digunakan sebagai media pembelajaran literasi gitu? Itu kan unik ya. Dan dari keunikan itu ada manfaatnya adik-adik. Permainan, anak-anak bermain tetapi dia tidak merasa bermain, malah itu adalah sebuah media untuk mereka belajar gitu. Jadi ketika Anda mampu untuk menampilkan gagasan, di sini kalau terinspirasi ya, apa sih permainan di sini gitu, di daerah tempat tinggal Anda. Kemudian bisa nggak sebenarnya permainan ini membuat siswa belajar? Kalau mampu membuat siswa belajar, apa yang bisa dipelajari dengan permainan ini? Gitu. Anda mungkin sudah mulai memikirkan hal itu dari sekarang ya. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah. Fokus dan atraktif. Di dalam proposal, Anda harus mampu menampilkan masalah yang akan menjadi fokus permasalahannya. Kemudian tinjauan pustaka Anda ketika, nah, misalnya contohnya ini, pengembangan permainan sembilun sebagai media pembelajaran. Dari situ tinjauan pustaka sekurang-kurangnya
Anda harus memahami apa sih itu media pembelajaran. Apakah media pembelajaran sama dengan bahan ajar? Apakah media pembelajaran sama dengan platform pembelajaran? Apakah media pembelajaran sama dengan metode pembelajaran? Nah, itu yang akan Anda harus gali di dalam tinjauan pustaka yang tercantum diminta di dalam proposal. Kemudian kesesuaian dan kemutahiran metode penelitian. Mungkin Anda harus membaca-baca proposal-proposal sebelumnya ya. Kalau masalahnya seperti ini, metode apa yang sesuai yang digunakan. Kemudian kontribusi perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, kembali ke sini. Untuk pengembangan ilmu dan teknologi, ternyata permainan, saya yakin ini permainan tradisional ya teman-teman. Ternyata permainan ini mampu atau berkontribusi di dalam dunia pendidikan. Kita bisa melihat orang yang bermain ternyata sebenarnya tidak bermain gitu. Ternyata dia belajar di dalam sebuah permainan, itu yang membuat ada kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan di dalam hal ini dari sebuah permainan yang dikembangkan dalam proposal. Kemudian ada literatur, potensi dan prediksi hasil penelitian. Kira-kira permainan sembilun mampu nggak atau besar atau tidak pengaruhnya atau implikasinya untuk digunakan sebagai media pembelajaran literasi matematika. Kalau besar Anda mampu untuk menyampaikan kebesarannya itu 20% nilai besar sudah Anda dapatkan dalam proposal ini. Dan kemudian manfaat, pastinya bermanfaat ya. Nah, kemudian ketika ini lolos, mampu nggak dilakukan secara daring dan protokol kesehatan. Kalau Anda mampu meyakinkan di dalam proposal Anda bisa dilakukan secara daring, itu adalah menambah poin 10 dari nilai proposal Anda. Jadi begitu teman-teman, ini adalah kriteria penilaian proposal PKMR. Ini yang dijadikan sebagai kriteria atau indikator-indikator penilaian di dalam proposal PKM ini. Oke, dari sini dulu ada yang ditanyakan atau saya boleh lanjut dulu? Saya bisa lanjut ya? Lanjut dulu Bu, nanti ada sesi diskusinya. Oke. Oh gitu, terima kasih. Saya boleh tahu nggak waktu saya lagi berapa menit? Slide saya masih banyak ini. Lagi berapa menit moderator? Saya dapat waktu. Masih 45 menit Bu. Terima kasih. Sesi diskusinya berapa menit? 30 menit. Ya, berarti saya masih waktu lagi 10 menit ya? Ya. Oke. Oh, saya harus cepat. Oke, ini dia. Di kolom chat tadi ada yang bertanya, bisa nggak saya pakai PKMK gitu. Nah, sebagai bahan referensi teman-teman, ini adalah contoh judul proposal PKMK yang kewirausahaan. Yang pertama Anda bisa baca di sini, Goni Gorden sebagai inovasi pemanfaatan limbah goni bekas. Kemudian inovasi limbah bubuk kopi menjadi produk perawatan kondisioner rambut. Jadi mungkin di daerahnya itu penghasil kopi. Kemudian dalam proses pembuatan kopi itu ada limbahnya. Kemudian limbah ini agar tidak terbuang percuma, ya mencoba untuk menjadikan limbah ini sebagai sebuah produk perawatan kondisioner rambut. Pasti bijak. Nah, judulnya pasti bijak. Apa itu pasti bijak? Pemanfaatan biji buah jarak sebagai inovasi pestisida nabati. Ya, pengusir hama tapi nabati. Dapatnya dari buah jarak. Gimana caranya? Itu yang diberikan kesempatan untuk membuktikannya dari Kemdikbud. Kemudian bagi Anda yang setiap buka buku sakit kepalanya gitu karena belum baca juga udah pusing, ini mungkin bisa Anda baca teman-teman, buku aromaterapi, inovasi pemanfaatan limbah kertas untuk menciptakan buku dengan aromaterapi sebagai relaksasi. Jadi ini
kalau dari judulnya saya bisa menangkap mungkin di daerahnya itu penghasil kertas ya, karet gitu, penghasil kertas. Lalu limbah kertas ini bisa digunakan untuk membuat buku, menciptakan buku, tapi bukunya harum gitu, keharumannya menenangkan sebagai media relaksasi. Diberikan kesempatan sama Kemdikbud untuk mencoba kegiatan ini. Lalu inovasi batik 2-in-1 berbasis augmented reality heroes, berdaya saing. Nah, apa sih itu? Gitu. Diberikan kesempatan. Jadi seperti tadi teman-teman, kalau saya balik lagi ya. Jadi kembali lagi, kalau PKMK inti kegiatannya adalah sebuah produk sebagai komoditas usaha mahasiswa. Lalu kalau di sini ini semua menghasilkan produk ya, Bonnie Gordon, kemudian kondisioner rambut, pestisida, kemudian buku beraroma sebagai relaksasi, atau inovasi batik. Ini semua kalau PKMK muaranya adalah produk adik-adik. Jadi ketika Anda ingin mengusulkan PKMK, Anda harus mampu meyakinkan di dalam proposal ada produk yang memang Anda hasilkan dari kegiatan ini, yang semaksimalnya dibiayai 10 juta rupiah. Oke, nah di dalam pengusulan proposal PKMK, apa yang dinilai oleh para reviewer? Kan pasti pertanyaannya itu ya. Nah, ada 5 kriteria. Yang pertama adalah gagasan. Unik nggak? Ya, semua nyari keunikan yang tidak sama dengan hal lain atau kegiatan lain. Unik dan bermanfaat. Sama seperti tadi teman-teman. Kalau kondisioner rambut kan biasanya dari, ya kalau nggak ginseng, susu, kalau nggak gitu lidah buaya. Nah, ini kok dari limbah bubuk kopi gitu. Mungkin dari gagasan, unik dan kebermanfaatan, dari segi keunikan dia dapat poin yang besar ya, dan sisi keunikannya juga harus dipertimbangkan karena dia bobotnya besar, 25. Kemudian keunggulan produk. Nah, apa sih keunggulannya kalau Anda mampu menampilkan keunggulan produk ini dibandingkan produk-produk yang lain? Misalnya seperti ini, dia pasti mampu untuk mempertahankan ya, atau menampilkan kebermanfaatan atau keunggulan dari kondisioner rambut dari limbah kopi ini dari kondisioner yang lain gitu. Kemudian dua hal ini saja. Kalau dari PKMK, intinya 50% yang bisa Anda ambil dari poin atau bobotnya itu adalah yang pasti Anda menampilkan keunikan dan keunggulan produk di proposal. Itu sudah bisa mencuri 50 poin penilaian itu. Kemudian peluang pasar. Mampu nggak dipasarkan produk-produk yang ingin Anda tampilkan di sini. Nah, kalau 5 hal ini sampai dia diloloskan dalam PKM tahun ini, berarti di dalam proposal dia mampu meyakinkan reviewer bahwa peluang untuk dipasarkan, peluang untuk disebarluaskan di pasar ini mampu diyakinkan di dalam proposal. Ini metode pemasarannya, caranya, pengemasannya, dan lain sebagainya ini mampu disampaikan di proposal. Dan itu juga lumayan 20 bobotnya ya. Kemudian contohnya ini, inovasi limbah bubuk kopi menjadi produk perawatan kondisioner rambut. Dari limbah kopi menjadi kondisioner, dapat nggak profit gitu, dapat nggak laba dari ini. Jangan sampai di proposal ternyata bagus sih ininya, produknya bagus tapi tekor gitu ya, nggak mungkin didanai ya. Kenapa kita ngambil kegiatan yang merugikan gitu. Jadi di sini kalau Anda mampu untuk menampilkan ternyata dalam kegiatan ini dapat untung loh gitu. Jadi silakan. Kemudian karena limbah kopinya banyak, otomatis produk
kondisioner ini akan bisa bertahan lama dan terus berlangsung gitu. Jadi di dalam proposal PKMK Anda juga harus mampu untuk menampilkan potensi keberlanjutan usaha. Jangan sampai hari ini aja Anda berusaha tapi nggak ada komoditas, nggak ada modal, tidak bisa dilanjutkan di kegiatan-kegiatan yang di produksi-produksi yang lain gitu. Kemudian yang bisa diperhitungkan juga dalam proposal PKMK adalah penjadwalan. Penjadwalan kegiatan, personalianya, berapa orang yang diperlukan dalam pekerjaannya, kemudian waktunya, kemudian anggaran biaya, RAB. Kemarin yang sama saya juga ini ya, apa namanya, terkendala di sini, berapa kira-kira gitu, rupiah-rupiahnya. Begitu adik-adik, jadi yang PKMK di daerah tempat tinggal adik-adik, saya yakin banyak sekali peluang-peluang usaha yang menghasilkan produk ya. Anda dari sekarang setelah mengikuti kegiatan ini, Anda bisa memikirkan, memberikan bekal pada diri Anda sendiri apa potensi atau produk apa yang bisa saya kembangkan yang sudah ada dan saya bisa kembangkan dari tempat tinggal saya. Gitu. Dari sekarang mungkin bisa Anda pikirkan. Nah, PKMPM. Nah, PKMPM, adik-adik, PKMPM, saya balik ke sini ya, PKMPM. PKMPM adalah PKM pengabdian kepada masyarakat. Oke, PKMPR. Sorry, PKMPM. Nah, pengabdian kepada masyarakat. Ini 4 contoh judul yang diloloskan tahun ini adik-adik PKMPM ini. Pengabdian kepada masyarakat. Batang Semian, dia mengabdi kepada masyarakat, ada bidang-bidang pengabdiannya ya, bidang pengabdian pendidikan, bidang pengabdian sosial, biasanya sih yang pendidikan kita banyak sekali memiliki peluang untuk lolos proposal di PKMPM kalau menurut saya. Pengabdian kepada masyarakat, Anda bisa mengabdi dalam kontribusi Anda sesuai dengan jurusan yang Anda pilih, yaitu pendidikan. Nah, ini yang pertama adalah Batang Semian, boneka tangan sebagai media pembelajaran. Saya ingat sekali ya, saya waktu diseminasi penelitian sama Pak Oke, Pak WR3, beliau juga menyeminarkan tentang penelitian beliau tentang boneka tangan sebagai media pembelajaran. Ingat sekali saya itu. Kalau Anda mau mirip-mirip seperti ini, bisa sharing sama, bisa ngobrol sama Pak Oke, bisa penelitiannya Pak Oke dilanjutkan atau ada sedikit atau ada dimodif sedikit silakan. Nah, boneka tangan digunakan sebagai media pembelajaran untuk apa? Untuk meningkatkan minat belajar anak jalanan di rumah singgah komunitas peduli anak. Tuh, itu yang diloloskan. Kemudian implementasi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan pemanfaatan pantai sebagai objek wisata kreatif di Desa Bebaran Natal Maindiling Natal. Kemudian media pembelajaran interaktif pop-up book upaya pemberantasan buta aksara. Buta aksara bagi anak 3T di Belawan. Ada juga pembelajaran dengan metode discovery learning sebagai upaya anti kecemasan matematika. Biasanya kan gitu, anak-anak kalau guru matematikanya datang, dia udah cemas duluan, udah parno duluan, udah nggak enak hati duluan gitu. Ternyata dari masalah itu, dari fenomena itu, mungkin ini adalah mahasiswa sama seperti Anda, mahasiswa keguruan ya. Dia membuat sebuah model discovery learning sebagai upaya untuk mengurangi kecemasan matematika. Dia ngambilnya di SMP Al-Maksum Desa Rakyat gitu. Nah, saya lanjut lagi. Apa sih yang dinilai di dalam proposal PKM pengabdian kepada masyarakat? Nah, yang ada 5 kriteria. Yang pertama itu adalah kreativitas. Yang kreatif adalah perumusan masalah.
Sama kayak di sini teman-teman. Kalau yang pembelajaran dengan metode discovery learning sebagai upaya mengurangi kecemasan matematika sudah sangat jelas ya, masalahnya adalah ada pada siswa. Di mana siswa sudah a priori duluan kalau guru matematikanya datang, padahal guru matematikanya nggak ngajar gitu. Atau bawa model pembelajaran atau media, dia bawa bahan aja, tapi udah takut duluan muridnya gitu. Itu rumusan masalah penting sekali untuk ditampilkan, diyakinkan bahwa masalah itu besar gitu di dalam proposal yang disusun oleh mahasiswa. Kemudian dari masalah itu, saya contohkan dari masalah anak-anak yang a priori atau yang cemas duluan ketika guru matematikanya datang, apa solusinya? Solusinya adalah dengan membawakan semua model pembelajaran. Yang dia pilih adalah model discovery learning. Kemudian ketepatan masyarakat mitra. Jadi Anda juga sudah boleh untuk memetakan lebih luas lagi masyarakat itu ya. Kalau masyarakat sekolah tentunya adalah guru, siswa, kepala sekolah. Nah, di sini ketepatan masyarakat mitranya tentu adalah siswa. Anda harus mampu untuk menampilkan siswa ini memang banyak kejadian yang mengalami hal ini, mengalami kecemasan sebelum belajar matematika. Kemudian dari potensi program. Kalau program ini didanai, ada nggak nilai tambah untuk masyarakat mitra? Nilai tambah untuk siswa. Kalau masyarakat mitra kan masyarakat yang diajak untuk bermitra ya. Kalau ini kan pasti mitranya adalah sekolah. Gitu. Ada nggak tambahan nilai? Saya yakin kalau membawa sebuah program inovasi-inovasi pembelajaran pasti ada nilai tambah untuk anak-anak, dengan gurunya juga, dengan kepala sekolah, dengan sistem yang ada di sekolah juga. Nah, mampu nggak program ini berjalan? Itu yang harus Anda yakinkan di dalam proposal ini. Jangan sampai proposalnya hanya mampu untuk dijalankan sekali. Gitu. Kemudian kemanfaatan, dijadwalkan, kapan dilakukan, kemudian siapa yang melakukannya, berapa orang, dan pelaksanaannya mampu nggak secara daring. Kalau tidak daring, bisa nggak berbasis protokol COVID gitu. Jadi untuk tahun ini untuk PKMPM juga masih tetap ya menyesuaikan dengan masa pandemi. Begitu adik-adik, jadi di masing-masing jenis bentuk PKM itu beda-beda penilaian proposalnya, tergantung Anda mau ngambil yang mana. Ya, saya sekarang buka aja semua dulu, nanti Anda silakan pilih dan silakan telaah kriteria-kriteria di dalam penilaiannya. Saya lanjut ke PKMPI. PKMPI. Saya balik lagi. PKMPI itu adalah program kayak lihat gimana penulisan ilmiah. Nah, biasanya agak jadi momok ini karena nulis dari di awal udah aduh nulis ya, apa yang ditulis gitu. Kalau nulis surat cinta gampang ya, tapi kalau nulis proposal ya makanya dikasih tahu sama Pak Oke, jalan aja dulu. Tuh. Anda juga biasanya gitu kan, kalau yang cowok-cowok ditolak, ya jalanin aja dulu. Akhirnya jalan. Oke, saya lanjut ya. Contoh judul proposal PKMPI. Ini 4 judul proposal adik-adik penulisan ilmiah yang didanai oleh Ristek Dikti. Masuk ke salah satu 4.500 yang sudah saya share di awal tadi. Pengembangan dan pengemasan ikan sale siap ekspor bagi pengusaha rumahan. Itu penulisan ilmiah. Lalu optimasi akun sosial media Instagram untuk meningkatkan pemasaran kelompok pengrajin tapis dudung ikat di Lampung. Lalu penulisan ilmiah lagi, pengolahan limbah cair tahu menjadi pupuk organik. Ada juga bentuknya pendampingan penguatan skill komunikasi pariwisata pada kelompok sadar wisata Coban Goa Desa Cendono Kabupaten Pasuruan Jawa Timur ini. Begitu teman-teman. Jadi PKMPI
saya balik lagi ke sini. PKMPI. Nah, PKMPI itu inti kegiatannya adalah solusi iptek, ya, baik manajemennya, baik teknologinya bagi mitra profit, gitu. PKMPI. Nah, ini contohnya. Jadi profit bisa terukur ya dalam rupiah lah sederhananya gitu. Pengolahan limbah cair tahu menjadi pupuk organik, ya, gitu. Ini contoh judul proposalnya yang PKMPI. Apa ya sih yang dinilai dari PKMPI kalau Anda mengusulkan proposal ini di tahun depan? Sebagai bayangan, ada 5 kriteria. Yang pertama itu kreativitas. Di dalam kreativitas yang dinilai pertama itu adalah masalah dan potensi mitra usaha. Kalau misalnya Anda di lingkungan Anda ada kegiatan-kegiatan usaha gitu, tapi ada dalam kegiatan itu ada permasalahan lain lagi yang muncul gitu. Jadi di dalam proposal Anda mampu menampilkan identifikasi permasalahan, apa sih inti-inti masalah yang ada, itu ada bobotnya 10. Kemudian tepatan solusi yang ditawarkan. Kalau limbah cair bisa dijadikan pupuk, nah mungkin bagi reviewer atau bagi saya pribadi pun ternyata solusinya tepat gitu. Limbah bisa dijadikan sesuatu yang berguna, apalagi pupuk gitu. Kemudian keunikan atau kemutahiran program yang ditawarkan. Ternyata limbah sesuatu yang tidak bermanfaat bisa menjadi sangat bermanfaat dalam kalau proposal ini diloloskan gitu kan. Jadi keunikannya bisa mewakili itu. Kemudian ketepatan mitra usaha, lalu potensi program. Nah, nilai tambah untuk mitra usaha, misalnya teman-teman, kalau pabrik tahu yang menghasilkan limbah tahu, kemudian limbahnya mampu dijadikan pupuk, sesuatu yang bermanfaat, tentunya itu adalah sebuah bentuk penambahan nilai untuk mitra usaha. Saya yakin kalau apalagi dari limbah ya, dari sesuatu yang tidak berharga menjadi sesuatu yang bermanfaat, itu sangat sangat bagus ditampilkan dalam proposal. Nah, keberlanjutan program. Saya lihat di PKM-PKM yang ada hubungannya dengan produk-produk pasti besar bobotnya untuk kriteria keberlanjutan program. Karena maksud pemerintah itu gini, kalaupun kegiatan ini tidak didanai karena sudah bermanfaat dengan sendirinya, dengan serta-merta kegiatan ini akan berlanjut gitu. Jadi makanya dibobotkan 20 karena diyakini tetap akan berlanjut untuk kegiatan-kegiatan berikutnya walaupun tidak ada didanai oleh pemerintah. Seperti biasa ya, kalau berhubungan dengan produk, ada personalianya, ada anggaran belanjanya. Itu teman-teman untuk proposal PKM PI. Saya lanjut ke PKM KC, Karsa Cipta. Ya, Karsa Cipta. Anda bisa membaca ini. Waktu saya masih nggak? Masih nggak, moderator? Saya minta waktunya. Masih, Bu. Saya Lanjut aja masih, dulu, Bu. Oke. Ya, ini salah beberapa contoh judul proposal PKMKC, Karsa Cipta. Gelang pendeteksi dini tsunami berbasis protokol long ring. Jadi dia mau buat produk tuh, gelang. Gitu. Ini juga buat produk apa? Aplikasi pembelajaran. Nah, pembuatan aplikasi pembelajaran teknik radiografi dasar berbasis Android. Begitu. Jadi PKMKC, saya balik lagi PKMKC ke sini untuk mengingatkan teman-teman PKMKC. PKMKC berupa karya ya. Inti kegiatannya menghasilkan karya, hasil konstruksi karsa yang fungsional, karya yang berguna gitu teman-teman. Ya.
Jadi kalau ini gelang, aplikasi pendeteksi suhu, ada ikat kepala gitu. Ini ultrasonic headband, yaitu ikat kepala tunanetra dengan teknologi sensor ultrasonik. Dia menghasilkan karya itu. Tuh. Ini contoh-contoh judul proposal PKM karya cipta yang dinilai itu adalah yang paling besar itu teman-teman adalah kontribusi luaran, produk luaran terhadap perkembangan iptek. Nah, dari 4 judul ini, luarannya atau hasilnya atau karya ciptanya tentu sudah bisa terlihat mampu untuk ada di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau dulu teman-teman kita yang mengalami disabilitas yang tunanetra, dia nggak bisa gitu, nggak bisa membaca. Tapi ini ada sebuah teknologi yang mampu membantu dia untuk mensensor sesuatu karena tidak mampu melihat secara seperti kita, diciptakanlah sensor ultrasonik. Kemudian ini produk-produk yang lain yang 3 di bawah itu. Jadi yang proposal PKMKC ini selain kontribusi luarannya, luaran itu maksud produk ya terhadap perkembangan iptek, yang harus Anda persiapkan juga di dalam proposal adalah gagasan, original nggak, tuh, mutakhir nggak ilmu pengetahuan itu. Kemudian mampu nggak kira-kira dipublikasikan dalam artikel ilmiah. Jadi mampu nggak ini ditulis? Saya yakin semua penelitian mampu ditulis ya. Dan ketika Anda mampu untuk meyakinkan di dalam proposal Anda, artikel akan bisa ditelurkan di dalam kegiatan ini, itu akan sangat menunjang kelolosan dari artikel Anda. Itu dia karsa cipta, teman-teman. Nah, proposal GFK, gagasan futuristik. Gagasan. Jadi ini gagasan, kita lihat di sini, gagasan futuristik. Inti kegiatan PKM GFK itu adalah isu, teman-teman. Isu ya, permasalahan nasional atau isu nasional, isu-isu nasional. Nah, contohnya adalah ini. Nah, isu dalam pendidikan itu kan salah satunya adalah pemerataan ya, pemerataan pendidikan. Salah satunya lagi ada pemerataan kualitas pendidikan. Nah, yang lolos di tahun ini Ambibius Solar Panel Karavan itu sebagai apa? Solusi pemerataan pendidikan antar pulau. Nah, kalau kita bertanya apa itu kok bisa menjadikan solusi gitu kan? Itu mungkin sebuah nilai bobotnya sudah besar. Dari judulnya aja bobotnya udah besar gitu. Kemudian isu-isunya lagi adalah cashless ya. Kalau dalam di perdagangan jual beli itu sekarang sudah sangat diminimalis pembelanjaan berbelanja dengan cash, dengan tunai. Nah, dia menciptakan gelang berteknologi NFC sebagai solusi sistem pembayaran cashless pasar tradisional. Jadi dengan gelang belanja ini orang-orang walaupun belanja di pasar tradisional, dia nggak usah bawa uang ya, dia bisa dengan gelang ini bisa solusi pembayaran tidak dengan uang gitu. Gimana bentuknya? Itu mungkin yang bobot besar yang sudah didapatkan dari penulis ini, mahasiswa. Begitu teman-teman, ada lagi sosialisasi pembelajaran dalam jaringan yang sehat. Gimana caranya? Gitu. Jadi ada gagasan-gagasan. Nah, apa yang paling dijadikan penilaian penting di dalam proposal PKM GFK ini? Yang pertama, bobotnya 35 seperti yang Anda tampilkan, seperti yang Anda lihat, baca di slide, itu adalah penguasaan topik dan kreativitas solusi futuristik yang diajukan. Jadi
solusinya itu ke depan nggak gitu, ke depan nggak. Jadi solusi yang ditampilkan itu berhubungan nggak dengan kemutakhiran yang terjadi di waktu yang akan datang gitu. Lalu lengkap nggak tahap pelaksanaannya sampai produknya ada. Kemudian dilihat mampu nggak diimplementasikan dengan biaya, dengan modal yang diberikan oleh negara, pemerintah, Kemdikbud, sekian, mampu nggak diimplementasikan. Lalu jelas berpikir sampai yang dimaksudkan itu bisa dihasilkan. Itu. Jadi itu yang gagasan futuristik. GT teman-teman. Ya sekarang lagi dikit ya. GT itu ini. Ya, GT. Gagasan tertulis mirip seperti futuristik, tetapi kita yang GT karya tulis. Kalau yang GT itu buatnya seperti karya tulis, memuat ide berupa konsep perubahan di masa mendatang. Nah, contohnya yang GT ini. Nah, judulnya Kamar Sawah. Adaptasi teknologi indoor farming untuk mengatasi keterbatasan lahan pertanian Indonesia pada masa mendatang. Jadi kalau teman-teman di Bangli, kalau tidak sawah ya mungkin kebun gitu ya yang dipikirkan. Bisa menjadi inspirasi. Kemudian Smart Budget Control System untuk mewujudkan Indonesia 2045 bebas korupsi. Itu. Jadi ke depan dia yang dibayangkan itu apa yang terjadi untuk keberlanjutan ke depan itu penting. Nah, jadi kriteria yang paling dinilai di dalam proposal PKMGT itu adalah kreativitas. Layak atau tidak direalisasikan gagasannya itu, idenya itu. Di samping format makalah itu 15 lumayan, nanti bisa sama pembimbing ya, gimana sih buat ya saya nggak masalah sih kalau format makalah, nanti bisa disesuaikan wordnya. Kemudian kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang ditawarkan dan akurasi dan aktualisasi informasi. Kemudian prediksi dampak terrealisasikannya gagasan. Kalau gagasan Anda nanti misalnya mampu direalisasikan, gimana sih prediksi hasilnya gitu. Itu yang dinilai juga di dalam PKMGT. Terakhir, artikel ilmiah teman-teman. Kalau Anda tidak mau untuk melakukan riset gitu, buat aja artikel. Mampu nggak artikel saya didanai gitu. Ini contoh-contohnya. Saya mulai yang dari bawah dulu ya. Penguasaan kosakata Indonesia dan asing bagi anak usia dini di Kabupaten Klaten masa pandemi COVID. Jadi ini semua sudah dilakukan ya teman-teman. Beda dengan proposal-proposal sebelumnya yang ini sudah dilakukan, tetapi ditulis kembali menjadi artikel ilmiah, dijadikan jadikan proposal. Proposalnya berbentuk artikel gitu, mampu nggak didanai ini gitu. Jadi tentunya yang paling besar kriteria penilaian proposal PKMAI ini adalah hasil dan pembahasan. Di dalam artikel batang tubuh besarnya itu ada di pendahuluan, ada di dalam pendahuluan itu ada rumusan masalah, tujuan dan tujuan, kemudian ada kajian pustaka, metodologi, lalu hasil dan pembahasan. Apa yang dihasilkan dan yang dibahas di dalam artikel ilmiah yang disetorkan, yang diproposalkan itu menjadi poin bobot terbesar dalam artikel ilmiah. Kalau Anda mampu dalam proposal menampilkan artikel ilmiah yang memuat hasil dan pembahasan yang sangat rinci dan bagus, saya yakin artikel ilmiahnya pasti akan dinilai. Pasti akan diperhitungkan. Sama pengalaman saya juga menulis adik-adik di jurnal ilmiah bereputasi. Saya nggak mungkin bisa publish artikel
tanpa revisi, dan biasanya yang direvisi adalah di hasil pembahasan, karena dari sana orang bisa membaca apa sih hasil penelitian Anda, apa sih hasil riset Anda gitu, sehingga bisa menjadi bahan atau inspirasi atau tambahan pengetahuan oleh pembaca gitu. Jadi artikel ilmiah ini Anda buat riset gitu, tapi Anda tuliskan, bukan diusulkan lagi risetnya, tetapi risetnya sudah dilakukan, tetapi Anda tulis ke dalam artikel ilmiah gitu. Kalau saya menarik sekali yang artikel ilmiah ini karena sudah melakukan riset, ada luaran artikel, dan ini sangat membantu lembaga juga, kampus juga, yang saat ini sedang menggalakkan penulisan-penulisan artikel, baik dari kegiatan-kegiatan seperti misalnya PPAL, KKN, ataupun kegiatan-kegiatan tridharma dosen yang lainnya. Begitu. Ini proposal PKMAI adalah proposal terakhir yang bisa saya bahas. Nah, sebagai bahan untuk memacu diri di perguruan tinggi, kampus-kampus itu terklasterisasi, adik-adik. Jadi ada klaster perguruan tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan semua jenis PKM, baik PKM 5 bidang, PKM AI, PKM GT, ataupun PKM GFK, semua memiliki kesempatan dengan jumlah proposal PKM sesuai dengan tabel ini, yang mampu diterima dan didanai. Jadi Anda yang ada di ITP Markandia Bali, walaupun kita ada di klaster yang bukan klaster perguruan tinggi yang sudah di tahap 1 ataupun 2, tapi tetap kita memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing, mengusulkan proposal, dan mampu didanai oleh negara. Begitu. Jadi nggak ada ya kalau kampus-kampus besar baru banyak. Kalau kita enggak. Mungkin cuma jumlahnya aja yang berbeda, tapi kesempatannya sama. Ini tarung bebas nih ya, tarung bebas. Begitu adik-adik mahasiswa, kalau saya pengalaman juga sewaktu saya menjadi mahasiswa, ketika saya juga bekerja dalam artian saya mengisi waktu, mengisi diri, saya juga mendapatkan rupiah dari pekerjaan saya. Tetapi kalau kita ngomongin proposal, PKM, saya juga sempat mendapatkan hibah atau didanai proposal saya dengan teman-teman saya waktu itu. Saya semester, kalau nggak salah semester 5 atau semester 4 itu. Dan ketika saya mengenangnya hari ini, saya juga saya juga memiliki kebanggaan gitu. Dulu saya juga selain kuliah, selain tugas-tugas mahasiswa, kemahasiswaan yang saya dapatkan, saya juga bekerja, dan saya juga berhasil menjadi satu dari sekian ribu mahasiswa yang didanai penelitiannya atau risetnya oleh negara gitu. Uangnya mungkin ya lumayan ya, pakai bekal waktu itu saya kuliah di Singaraja. Tetapi kalau hari ini saya mengingat lagi, saya merasa bahwa saya dulu memanfaatkan waktu dan memaksimalkan potensi yang saya miliki ketika saya menjadi mahasiswa. Dan itu sangat mampu, bukti nyata bahwa ada sesuatu yang saya perbuat yang bagus, yang layak untuk saya kenang kembali ketika saya sudah tamat. Itu bukan hanya rupiahnya. Kalau rupiahnya pasti uangnya udah habis ya, tapi kebanggaan Anda ketika Anda lolos dalam sebuah kompetisi itu ya nggak mampu dibeli dengan uang gitu. Jadi saya sangat sarankan teman-teman, sama kayak Pak Oke bilang, ya mulai aja dulu gitu, mulai aja dulu. Silakan ide, gagasan, kapanpun bisa mampir ya dalam pikiran, di otak. Silakan ditulis. Kalau ketemu sama saya, ketemu Pak Oke, atau ketemu Pak Asnawo mungkin, atau ketemu sama Bu Weda, Bu Dharma, Pak Sweja, besok mereka akan memberikan materinya yang tentunya jauh lebih bermanfaat. Silahkan komunikasi aja. Kita ngobrol di luar perkuliahan. Kalau topiknya yang kayak gini, kalau saya senang sekali. Itu ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan adik-adik mahasiswa. Kurang lebih 1 jam. Jika ada yang perlu kita sharingkan atau perlu kita diskusikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas materinya. Kita lanjut saja ke
sesi diskusi. Sesi Ya. diskusi diberikan waktu 30 menit maksimal. Sesi ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi 1 dibagi menjadi 3 pertanyaan. Dan sesi 2 juga dibagi menjadi 3 pertanyaan. Pertanyaan dikumpul dulu, jika sudah terkumpul 3 pertanyaan baru dijawab. Peserta yang ingin bertanya diwajibkan untuk raise hand dan open kamera serta memperkenalkan diri. Baik, untuk sesi 1 saya buka. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi tentang materi tadi, yang persilakan 3 pertanyaan dulu. Silakan. Juni Asrini itu raise hand ya? Ya, silakan. Juni Asrini. Ayo, biar singkat waktunya. Kalau ada terkendala di jaringan, bisa di chat aja, biar tidak membuang-buang waktu. Silakan. Silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan atau bisa ketik di kolom chat. Baik Bu, ini ada yang bertanya melalui kolom chat. Ya. Dari Setiawan Iwayan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Setiawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya, berapa rata-rata nilai kriteria proposal agar bisa diterima proposalnya oleh pemerintah? Oke. Terima kasih, Bisa langsung dijawab, Bu. Setiawan. Saya langsung jawab ya. Berapa rata-rata nilai kriteria proposal agar bisa diterima oleh Kemdikbud?
Nah, kalau nilai rata-rata sama seperti gini. Jadi di passing grade ya, adik-adik, seperti kriteria penilaian yang sudah saya sampaikan dari masing-masing jenis PKM itu dinilai dulu, dinilai semua set, kemudian baru di passing grade. Kalau yang paling besar ya tentu paling atas. Sekarang berapa kuota yang dimiliki oleh Kemdikbud gitu. Kalau misalnya 4.500 gitu, jadi 4.500 teratas itulah yang diloloskan. Kalau di bawah itu berarti walaupun besar tetapi ada yang lebih besar dan itu sudah mencukupi jumlah yang diambil oleh atau yang diminta oleh Kemdikbud, berarti itu tidak diloloskan gitu. Jadi saya nggak bisa memberikan nominal berapa nilainya, itu tergantung penilaian dari semua artikel, semua proposal yang masuk ya. Misalnya proposal masuk 10.000, nyarinya 5.000 itu. Jadi yang 5.000 pertama teratas itu yang akan diloloskan 5.000. Ya sederhananya gitu ya, 5.000 dari atas ke bawah itu yang tidak lolos berarti. Di grade deh, berapa yang paling besar kalau masuk kuota itu yang diloloskan. Begitu siapa namanya? Setiawan, itu yang saya bisa tanggapi. Jadi nggak ada rata-rata ya, nggak ada rata-rata. Jadi penilaian dari reviewer dimasukkan aja dulu ke ininya, ke apa namanya, ke penilaian secara umum gitu, penilaian keseluruhan dimasukin sekian nilainya sekian gitu. Ngambil berapa, nyari cuma 5.500 kayak tadi itu yang tahun ini, berarti 5.500 teratas itu yang terloloskan. Di bawah itu berarti ya kesempatannya harus dimanfaatkan lagi tahun depan. Oke, itu yang saya bisa sampaikan, saya tanggapi. Ada yang lain mungkin? Mungkin ada teman yang lain mau bertanya lagi. Baik, dari Desa Ayu Kembariase. Silakan. Di unmute dulu, Di. Oh iya, maaf. Perkenalkan, saya Desa Ayu Kembariase dari Prodi Bahasa Inggris. Tadi Ibu kan mengatakan bahwa dulu proposal Ibu lolos dan didanai. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ibu memanfaatkan atau mengelola dana tersebut, Bu? Terima kasih. Baik, ya, Desa Ayu, terima kasih. Nah, di dalam pendanaan, gitu ya, di dalam pendanaan kita tidak ya mungkin teman-teman agak susah membayangkan karena tidak berada di dalam kegiatan tersebut ya. Jadi saya bisa ceritakan dulu ketika saya mengajukan proposal dengan tim, dulu bentuknya saya bertim nggak sendirian. Bertim kami mengajukan RAB. Nah, kami mengajukan RAB kemudian disetujui gitu. Ketika disetujui cairlah dana itu. Kemudian ketika dana itu dicairkan kita akan melakukan apa namanya kegiatan pertanggungjawaban. Ada lembar pertanggungjawaban belanja. Nah, apa saja harus disesuaikan dengan RAB yang sudah kita masukkan ke dalam proposal. Itu yang akan kita belanjakan dan itu yang akan kita laporkan untuk 2 laporan. Ada laporan kemajuan itu biasanya 75%. 75% juga dari uang total itu apa aja yang dibeli gitu, yang sudah dibeli. Tentunya tidak boleh jauh-jauh dari proposal RAB yang ketentuan RAB yang ada di proposal. Kemudian ada laporan akhir. Kalau laporan akhir keseluruhan uang yang diberikan itu digunakan untuk apa saja. Makanya teman-teman harus memfikskan, membenarkan RAB-nya, terutama di proposal yang kewirausahaan ya.
harus benar-benar dimantapkan untuk keuangannya. Jangan sampai kita mengira-ngira ternyata ketika memang lolos didanai, ternyata yang kita alokasikan 10.000 sekarang jadi 15.000. Tidak mungkin kita akan bisa jalan untuk mencari kerugian kan gitu ya. Jadi semua harus sesuai dengan proposal desa. Ya, kalau misalnya kita kayak tadi mau buat media pembelajaran gitu, media pembelajaran apa saja modalnya. Misalnya modalnya adalah salah satunya itu koneksi internet gitu. Kita anggarkan kita belajar buat media itu ya 100.000 aja gitu. Oh, ternyata kita lama belajar mengkonsepkan, kemudian harus nyari tenaga dan lain sebagainya, ternyata nggak 100.000. Nah, di sanalah kita harus mampu untuk mengatur keuangan gitu. Syukurnya sih kalau memang proposalnya sudah bagus, keuangannya yang yang dimasukkan ke dalam proposal pasti sudah terpetakan dari awal. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana dulu ngatur keuangannya, apa yang dianggarkan di proposal intinya tidak boleh jauh dari itu. Gitu, karena semakin banyak kegiatan pasti akan menghabiskan biaya lebih banyak lagi gitu. Harus sesuai dengan di proposal, menyesuaikan, kurang lebih dikit-dikit ya nggak apa-apa ya, kalau udah di lapangan ya nggak apa-apa gitu. Begitu Desa. Baik Bu, terima kasih. Semoga lolos. Nanti kalau agak susah ngatur keuangannya boleh kontak saya. Baik Bu. Baik, untuk sama-sama. penanya selanjutnya dari Komang Ayu Wulandari. Silakan. Baik Bu, Swastiastu Ayu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Wulandari, semester 1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan bertanya, jika saya ingin mengajukan PKM dengan satu tema, misalnya temanya tentang pengolahan sampah, apakah boleh dengan 3 judul yang berbeda atau cuma membuat satu judul yang bermanfaat untuk kedepannya? Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Nah, kalau dalam panduan, setahu saya, kalau dalam panduan seorang mahasiswa boleh mengusulkan satu proposal, karena nanti punya akun dia, Ayu. Kita punya akun, kita mensubmit proposal itu via ini via daring gitu. Jadi mengisi isian proposal itu dengan satu akun kita. Jadi satu mahasiswa satu proposal. Nah, kalau misalnya Ayu punya beberapa ide, nah boleh di-share sama temennya yang nggak punya ide gitu. Tetapi nanti pada saat pelaksanaannya Ayu bisa menjadi berperan di dalamnya gitu. Tetapi untuk satu pokok proposal itu satu orang mahasiswa. Jadi pemerataan kesempatan mahasiswa untuk berkarya. Begitu yang saya baca di proposal ya, yang terakhir itu. Terima kasih Ayu. Baik Bu, ini ada juga penanya di kolom chat Bu. Dari Nikomang Febrianti. Om Swastiastu Bu, saya Febri dari Prodi Bahasa Indonesia semester 3. Saya mau bertanya, untuk tata cara penulisan proposal apakah sangat mempengaruhi kelolosan suatu proposal yang diajukan atau berapa persentase bahwa tata cara penulisan dapat mempengaruhi kelolosan PKM, mulai dari spasi, font, ataupun lain-lain Bu. Terima kasih Bu. Oke, nah Febri bahasa Indonesia. Febri penari saya mungkin ya. Mudah-mudahan iya. Begini, kalau kita ngomongin ini kelolosan proposal, sama seperti yang saya sudah sampaikan tadi teman-teman. Kalau untuk proposal GT dan AI, tentunya teknik penulisan, tata tulisnya penting sekali ya, karena itu berhubungan dengan artikel.
Kalau artikel pasti dia fontnya sekian, jenis hurufnya, spasinya sekian, gitu dia. Tetapi kalau PKM bentuknya yang lain, PKM kewirausahaan, saya rasa seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide, dia nggak ada kriteria itu gitu. Jadi silakan menyesuaikan dengan kriteria masing-masing jenis PKM yang, kalau sekali lagi kalau penulisan gagasan tertulis dan artikel ilmiah itu penting sekali untuk menekankan pada sisi teknik penulisannya. Tetapi untuk misalnya gagasan untuk kewirausahaan, untuk yang pengabdian kepada masyarakat, saya rasa tadi saya nggak jelasin itu karena tidak ada di kriteria. Begitu, silakan sesuaikan dengan kriteria di masing-masing usulan proposal seperti yang sudah saya sampaikan satu-satu tadi. Gitu, ya. Oke, Febri, terima kasih. Saya baca langsung ya. Bapak moderator, saya izin baca langsung ya. Baik, Bu. Yang nggak 2 kali. Ya, Komang Merte dari Prodi Bahasa Inggris semester 1. Saya ingin bertanya, apa saja keunggulan dan kekurangan dari dibuatnya proposal? Ya, apa saja keunggulan dan kekurangan dari dibuatnya proposal? Izinkan saya ketawa dulu ya. Maksudnya keunggulan dari dibuatnya proposal. Gimana maksudnya? Kalau keunggulan dibuat proposal, banyak sekali keunggulan Anda kalau sampai Anda menyelesaikan proposal ya. Jadi dari segi waktu Anda unggul, dari segi kemampuan Anda unggul, dari segi kemampuan untuk menulis Anda unggul, kreativitas Anda unggul gitu. Jadi kalau kekurangan, ini kan belajar ya, kekurangan dari sebuah pembuatan proposal, saya yakin sangat kecil sekali kekurangannya. Kecuali Anda nggak konsen gitu buat proposal, ya kekurangannya harus ditingkatkan lagi konsentrasinya. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap untuk menanggapi pertanyaannya. Jadi nggak ada kekurangannya ya kalau Anda buat proposal, karena ini adalah bagian dari kreativitas mahasiswa. Kalau Anda sudah melatih diri Anda untuk kreatif, saya yakin nggak ada salahnya, nggak ada kekurangannya. Gitu. Malah bagus sekali untuk mengasah kemampuan menulis, mengasah kemampuan untuk menuangkan gagasan ke dalam tulisan, membaca lagi literatur-literatur yang hubungannya dengan proposal Anda, begitu. Itu ya. Terima kasih, Merta. Yuk. Silakan. Itu ada ketinggalan lagi satu, Bu. Ya. Di Loh Juli Karlina. Loh Juli Karlina. Oh ya. Di mana saya bisa mengakses proposal yang didanai sebelumnya? Oh iya. Kalau nanti minta aja sama panitia. Mungkin Juli kayak ini ya, mengikuti saran saya, mau tahu judul-judul proposal yang didanai tahun ini oleh Kemendikbudristek. Minta aja sama panitia, saya sudah kirim tadi malam judul-judul proposal yang didanai 500 sekian itu. Banyak halaman itu. Silakan minta sama panitia aja Juli. Saya sudah kirimkan. Atau boleh sama saya, chat aja saya, nanti saya yang kirimkan. Kalau panitia mungkin penuh filenya, saya masih punya arsip. Ya, sebagai referensi. Dari sana saya sudah terbayang, berarti sudah ada niatan untuk menulis. Tuh, saya senang mendengarnya. Minimal ada referensi. Oke, ada lagi? Baik teman-teman, mungkin cukupkan sampai di sini sesi diskusinya karena sudah lumayan banyak juga dan mengingatkan waktunya juga. Baik, terima kasih untuk Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kami tentang
sistem penilaian PKM. Dapat yang simpulkan, penilaian PKM dapat dilihat melalui beberapa kriteria jenis PKM yang beragam membuat sistem penilaian atau kriteria penilai berbeda. Misalnya, dalam PKMK, kriteria penilaiannya yang 50% mengambil alih adalah keunggulan ataupun keunikan produk. Secara keseluruhan, penilai PKM dinilai dari kreativitas, dinilai dari keunikan produk. Secara keseluruhan, penilai PKM dinilai dari kreativitas serta kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam penilaian, judul proposal adalah hal yang penting, yang mana judul proposal harus menarik. Kemenarikan judul yang digunakan merupakan hal penting selain kreativitas dan kemanfaatan adalah hal utama yang dinilai. Demikianlah materi ketiga tentang sistem penilaian PKM dari Ibu Niputu Eni Astuti, SPD MPD. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini dapat bermanfaat untuk Sobat Cendikia dalam menyusun proposal nantinya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membagi ilmunya kepada kami. Semoga kita dapat bertemu di diskusi selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, terima kasih semuanya. Ngiring menulis sudah mulai hari ini, sudah mulai 1 hari 1 paragraf menulis. Ya, baik, terima Bu. kasih untuk BEM juga panitia semua, untuk adik-adik peserta juga terima kasih. Saya izin live, terima kasih. Waktu yang kembalikan ke MC. Terima kasih kepada narasumber atas penjabaran materinya. Terima kasih pula kepada moderator yang telah memandu pemberian materi pelatihan PKM di hari pertama. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena akan di-screenshot oleh operator. Untuk slide pertama diharapkan untuk senyum. 1, 2, 3. Harap tunggu sebentar. Hilang cuy. Untuk slide kedua diharapkan tersenyum kembali. Untuk slide ketiga diharapkan tersenyum. Baik, untuk sesi pertama, udah. Untuk sesi foto sudah selesai. Baiklah, dengan berakhirnya materi tips PKM menuju Timnas, penjabaran kilas PKM, serta sistem penilaian PKM yang telah kita saksikan tadi, maka berakhirlah hari pertama pelatihan PKM tahun 2021.
Sebelum diakhiri, harap seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan di grup chat. Diingatkan juga untuk para peserta men-screenshot bukti bahwa telah mengikuti pelatihan. Semoga Sobat Cendekia semua dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir, hingga kita bertemu kembali di pelatihan PKM selanjutnya yang akan dilakukan besok pada hari Jumat 22 Oktober 2021. Apabila ada kesalahan kata dan tindakan selama memandu acara pelatihan PKM ini, baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk seluruh peserta dimohonkan untuk mengisi presensi dulu. Setelah itu boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih. Sama deh, jenang-jenang kakak tingkat nih. Mute kan ya.